Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa saudara, hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada hari ini saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kalau saya bertanya, berapa banyak orang percaya? Saudara pasti di tempat di mana saudara berada, saudara pasti mengangkat tangan dan berkata, saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita bukan cuma sekedar menjadi orang percaya, saudara. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Perhatikan Yakobus 2:19. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa kamu percaya hanya ada satu Allah saja. Itu benar. Namun, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Saudara perhatikan. Setan percaya dan setan gemetar. Jadi tanda tanya, saudara. Apa bedanya orang percaya dengan setan yang percaya? Saudara, setan percaya, dan saya mesti bilang juga, setan tahu firman. Buktinya di mana? Matius 4:4. Iblis pakai firman menggoda Yesus. Dia kutip di Mazmur 91:11 dan 12. Bukankah ada tertulis, tangannya akan menatang engkau sehingga kau tidak akan jatuh. Dia pakai firman, saudara. Iblis pakai firman mencoba Yesus. Iblis tahu firman. Iblis percaya, setan percaya hanya ada satu Allah saja. Tapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sorry to say, kalau kita cuma sekedar percaya, kalau kita cuma sekedar tahu firman, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sekali lagi saya mesti bilang, sorry to say, kita sama dengan iblis, kita sama dengan setan. Nah karena itu saudara, hari ini kita diajar oleh Tuhan. Tuhan membawa kita untuk bukan cuma sekedar menjadi orang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita buka saudara, Yohanes 2:23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, perhatikan 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian tentang manusia. Tidak perlu tunjukkan kartu pendetamu, saya pendeta. Tidak perlu, saudara. Saya hamba Tuhan. Tidak perlu. Kenapa? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ayat 23 dikatakan, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Tapi ayat 24, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus kenal siapa mereka. Saudara mungkin waktu sakit, saudara bilang, Tuhan, kalau kita sembuh Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Atau engkau lagi dalam kesulitan, mungkin kau berkata, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya mau bertobat Tuhan. Saudara, Tuhan tahu hatimu. Engkau ikut Tuhan karena apa? Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak menghendaki saudara ikut Tuhan cuma sekedar karena mengalami atau sekedar karena melihat mujizat. Bahkan saudara, di Yohanes pasal 6, saudara, Yesus tahu bahwa mereka ikut Yesus bukan karena sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 26 dari Yohanes pasal 6, ayat 26, firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ternyata ada orang ikut Tuhan, ada orang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Oh, ikut Tuhan enak.
Semuanya tersedia. Yesus bilang sama orang banyak waktu itu, kamu ikut aku karena kamu pikir kamu makan gratis, kamu kenyang. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan menghendaki biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sekarang jadi tanda tanya, bagaimana saudara dan saya dapat dipercaya oleh Tuhan? Saudara, untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, pertama-tama, biarlah kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Siapa orang yang dikenal oleh Tuhan? Siapa pribadi yang dikenal oleh Tuhan? Saudara, Matius 7:21-23 Alkitab berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. 22-23. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan datang kepada Tuhan Yesus dan melapor, Tuhan, kami sudah bernubuat memakai namamu. Tuhan, kami sudah usir setan pakai namamu. Tuhan, kami sudah melakukan mujizat pakai nama Tuhan. Mereka berharap Tuhan memberikan pujian kepada mereka. Kalian pendeta-pendeta yang hebat. Kalian hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka kaget. Mereka terkejut. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, enyah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Sudah perhatikan? Ternyata kita dikenal oleh Tuhan. Bukan karena apa jabatan kita di gereja. Bukan karena berapa banyak mujizat yang telah kita lakukan. Bukan karena berapa nubuat yang telah kita sampaikan dan digenapi. Bukan karena berapa banyak setan yang keluar yang kita usir dari orang-orang yang kita layani. Tidak. Siapa orang yang dikenal Tuhan? Saudara, kalau kita mau dapat dipercaya oleh Tuhan, pertama, jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus 8:3 berkata, orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Allah. Sekali lagi, 1 Korintus 8:3 berkata, orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Yohanes 14:15 berkata, mereka yang mengasihi aku, mereka yang melakukan segala perintahku. Saudara, orang yang mengasihi Allah, orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang mengasihi Allah dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kita tidak dikenal oleh Tuhan karena apa jabatan kita di gereja. Kita tidak dikenal oleh Tuhan bukan karena berapa banyak mujizat yang kita lakukan. Bukan karena berapa banyak nubuatan yang kita sampaikan dan digenapi. Bukan karena berapa banyak setan yang keluar yang kita usir. Bukan, saudara. Tapi kita dikenal oleh Tuhan karena kita mengasihi Allah. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita dikenal oleh Tuhan karena kita miliknya Tuhan. 2 Timotius 2:14 berkata, tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan netralnya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Saudara, kalau kita dikenal oleh Tuhan karena kita sudah menjadi milik Tuhan, Alkitab berkata kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kalau saya membeli sesuatu, saudara, itu bukan milik yang punya toko. Tapi kalau saya beli sesuatu, saudara, saya sudah bayar, cash saya bayar, saudara. Maka apa yang saya beli itu sudah menjadi milik saya. Firman Tuhan berkata, kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Kita milik Kristus, saudara. Tinggalkan kejahatan. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan.
Amsal 3 ayat 32 berkata, ia bergaul erat dengan orang yang jujur. Saudara, Alkitab tidak tulis Tuhan bergaul erat dengan pendeta. Alkitab tidak tulis Tuhan bergaul erat dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak tulis Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang aktif di gereja. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Amsal 14 ayat 2, firman Tuhan berkata, siapa berjalan dengan jujur, dia takut akan Tuhan. Orang jujur adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan saudara, mari kita menyadari bahwa kalau kita takut akan Tuhan, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kemauan kita, itu bukan karena kehendak kita. Tapi Yeremia 32, 39 sampai 40 dengan tegas berkata, Yeremia 32 ayat 39 sampai 40 berkata, Tuhan menaruh takut akan Tuhan dalam hati kita. Kenapa? Supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Bergaul erat dengan Tuhan, itu bukan kemauan kita, itu bukan inisiatif kita. Tapi kita bergaul erat dengan Tuhan, itu inisiatifnya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia takut, dia taruh takut akan dia dalam hati kita. Yeremia 32, 39 berkata, supaya saudara dan saya tidak menjauh dari Tuhan. Bahkan untuk kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Saudara, Ibrani 10 ayat 19 berkata, oleh darah Yesus, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita bisa masuk dalam tempat kudusnya Tuhan karena darah Yesus. Bayangkan, untuk sampai kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga oleh dengan darahnya, kita dengan penuh keberanian bisa masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya, saudara. Perhatikan baik-baik. Kita bergaul erat bukan karena maunya kita, tapi karena maunya Tuhan. Sehingga dia taruh takut akan Tuhan dalam hati kita. Kenapa dia taruh takut akan Tuhan? Supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Karena itu saudara, saya selalu nyanyi saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Kita biji matanya Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau biji mata jauh, apa orang akan bilang, saudara? Bersyukur, saudara. Tuhan mau kita bergaul erat dengan Tuhan, dan dia menaruh takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang setia. Saudara, siapa orang yang setia? Saudara, orang yang setia, saudara, Matius, saudara, pasal 6 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang hanya mengabdi kepada Tuhan. Saudara, Amsal 20 yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Banyak suami menyebut diri suami baik hati, tapi mencari suami yang baik hati dan setia, itu sekarang mulai langka, saudara. Karena itu ibu-ibu, kalau engkau memiliki suami yang baik hati dan setia, bersyukurlah. Haleluya. Saudara, banyak orang yang suka berdoa, tapi mau cari orang yang setia berdoa, itu mulai kurang hari-hari ini. Banyak orang yang suka melayani Tuhan, tapi orang yang setia melayani Tuhan sekarang mulai kurang. Saudara perhatikan, kalau kita mau dapat dipercaya oleh Tuhan, pertama,
Jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau dapat dipercaya oleh Tuhan, biar kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu inisiatifnya Tuhan, karena itu maunya Tuhan, karena itu kehendaknya Tuhan. Sehingga dia taruh takut akan Tuhan di hidup kita. Supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Yeremia 32, 39-40. Dan oleh karena takut akan Tuhan, kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sampai anak cucu kita. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang setia. Yang di hidupnya tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Percayalah janji Tuhan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, perhatikan Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Shalom. Haleluya.